Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Teknopedia edisi 30 Maret 2021. Teknopedia edisi terakhir ya, di bulan Maret maksudnya, karena besok kan sudah ganti bulan begitu. Kalau pada kesempatan sore hari ini saya baca begitu untuk tema, sebenarnya saya bacanya dari kemarin begitu ya. Asik sekali temanya sahabat. Jadi Anda kira-kira ada yang punya cita-cita jadi selebgram gak? Kira-kira kalau jadi selebgram Anda pengennya konten yang seperti apa begitu? Nah, jadi selebriti Instagram ya, atau selebgram itu di warga netizen juga butuh strategi yang keren. Kenapa? Karena nanti Anda juga harus menentukan sasarannya agar tepat dan hasilnya juga cepat dan akurat. Tapi untuk lebih lengkapnya kita harus ngobrol sama pakarnya begitu ya. Karena kan kalau selebgram begitu identiknya dengan wanita. Kali ini juga wanita. Mbak-mbak yang ini akan menyampaikan beberapa hal ya. Ada Mbak Dia Widiatmoko, Marketing Communication by anugrahpratama.com. Selamat sore Mbak Dia. Hai, sore Mas Billy. Baik, kok pas ya ini ya? Saya bukan selebgram, saya bukan selebgram. Baik, tapi kan kalau selebgram rata-rata pertamanya kebanyakan wanita begitu Mbak ya? Nah, ini juga pasti punya tips. Nah, kata Atika di depan saya juga. Wanita, laki-laki, sama wanita, laki-laki yang kewanita-wanitaan banyak sih selebgram. Banyak juga. Oh, malah lebih cepat naiknya sepertinya ya kalau laki-laki yang kewanita-wanitaan begitu ya. Baik, sebelumnya saya ingin sapa dulu untuk yang ada di Nganjuk, kemudian di Tulungagung dan juga di Trenggalek ya. Nanti juga bisa menyampaikan beberapa pertanyaannya lewat WhatsApp di 082132640109. Kita bicara soal selebgram. Nah, mungkin kita buka dulu deh. Selebgram itu definisinya apa begitu? Biar mungkin warga Sidoarjo yang punya cita-cita ya, yang sebenarnya lebih pandai bermain Facebook sih, cuman pengennya jadi selebgram, berarti kan harus belajar lagi nih. Oke. Loh, emang banyak yang pakai Facebook ya Mas ya? Kalau di Sidoarjo? Kalau di Sidoarjo sepertinya banyak yang pakai Facebook ya. Untuk keseluruhan. Tapi kalau anak muda-muda seperti saya, Instagram. Karena saya tergolong golongan muda gitu. begitu di Sidoarjo. Emang muda berapa tahun Mas? Ya muda, pokoknya di bawah 30 ya. Baik. Oke. Saya izin share screen boleh ya? Oh, boleh sekali. Siap. Share screen. Ada rekan saya di sini yang bagian mengatur itu ya. Oke, sudah masuk. Sudah masuk, Mbak? Nah, saya share ya. Oke. Gambarnya sudah keluar. Baik. Oke. Sudah terlihat itu tulisan selebgram itu ya. Iya. Mas Billy mau jadi selebgram? Kalau ditawari biasanya malu-malu sih Mbak. Malu-malu sih kalau pengen jadi selebgram ya. Tapi sebenarnya ya pengen lah. Siapa sih yang nggak pengen di endorse begitu maksudnya? Oh gitu, tujuannya endorse ya? Sebenarnya ya, itu tujuan belakangannya lah. Pengen memperkenalkan karya dulu. Yang diucapkan itu tujuan utama loh Mas. Oh begitu ya. Ya mungkin memperkenalkan karya dulu baru masuk endorse dan sebagainya begitu. Tujuannya yang penting cuan ya Mas ya. Betul sekali, karena kalau karyanya kita dinikmati banyak orang, pastinya cuannya juga dapat cuan. Betul. Oke, saya mulai ya teman-teman. Ini kan di Jawa Timur semuanya. Selamat sore, saya Dia dari Anugrah Pratama. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa menceritakan tentang
selebgram. Jadi nanti yang saya bahas itu overall bagaimana caranya menjadi selebgram pemula. Jadi bukan, nanti kalau misalnya ada yang sudah menjadi selebgram, fase ini pasti sudah dilalui sih. Jadi lebih ke arah selebgram yang masih pemula yang ingin menjadi selebgram. Betul. Kayak gitu. Jadi bukan selebgram yang sekarang ini udah famous, sudah apa. No, saya bahas yang masih benar-benar dimulai dari nol kayak gitu sih ya. Tapi memulai dari nol itu lebih mudah nggak sih, Mbak? Kira-kira kalau jadi seorang selebgram begitu? Lebih susah. Betul. Jujur aja pasti lebih susah. Karena kan kita harus benar-benar memulai lagi apa nih yang harus digali, apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi kita mau jadi kayak gimana, kan harus mulai mulai dari nol lagi. Nah, tapi kalau yang sudah punya nama, ya udah tinggal dikembangin aja. Apalagi kalau sudah punya kan sudah punya nama, bukan selebgram lagi levelnya ya. Endorse-nya juga luar biasa loh sekarang selebgram. Betul. Oke. Buat kaum rebahan yang mau jadi selebgram, ayo mulai bangkit, mulai bangun. Nah ini, yang pertama kalau misalnya mau jadi selebgram itu pilih niche-nya. Jadi segmentasi yang mau saya bahasanya pakai kamu aja boleh ya Mas ya? Boleh banget karena selebgram kan juga bahasanya lebih nyantai. Anak muda ya, daripada anda kan kayaknya kayak lagi bahas apa gitu. Betul sekali. Kita pakai gaya anak muda saja Mbak ya. Gaya saya maksudnya. Jadi yang pertama itu pilih niche-nya sih Mas, segmentasi konten khusus yang bakalan kamu mau ambil. Jadi kalau kamu mau jadi selebgram, kamu mau selebgram yang apa nih kayak gitu. Jadi bukan yang aku adalah selebgram untuk segmentasiku adalah banyak orang, nggak bisa tapi akan lama naiknya gitu loh. Kamu mau segmentasi kontennya apa? Mau segmentasi kontenku parenting misal kayak gitu. Mau segmentasi kontenku tentang makan, kuliner, atau mau segmentasi aku mau bikin komedi, atau aku mau pokoknya ada sasarannya yang pasti gitu loh Mas. Betul. Jadi kalau Mas pilih mau segmentasinya mau jadi sugar daddy kayak gitu. Wah, sugar daddy, baik. Nanti masih jauh dari sugar daddy. Di depan saya ketawa langsung loh. Ada Mbak Tika. Ada Mbak Tika. Iya betul. Mbak Tika. Halo. Jadi kalau Mbak Tika segmentasenya MC misalnya kayak gitu. Jadi kan memang segmentasi khusus yang dibahas itu ya tentang bagaimana Mbak Tika jadi MC. Kalau misalnya Mas Billy yang saya bilang tadi mau pengen jadi sugar daddy kayak gitu, ya gimana caranya? Segmentasi kontennya itu tentang sugar daddy, tentang kekayaan, tentang bagaimana mendapatkan baby sugar, bagaimana caranya memanjakan baby sugar kayak gitu loh Mas. Jadi segmentasi kontennya harus khusus. Apa yang mau kamu pilih semuanya. Misalnya teman-teman yang ada di Jawa Timur yang lagi dengerin, yang lagi lihat YouTube-nya, aku pengen jadi selebgram dengan konten A. Jangan selebgram dengan ya udah A sampai Z aku mau jabanin deh. Bisa jadi bisa, tapi kamu nggak akan fokus, kamu nanti bingung ini segmentasinya kemana dan lama naiknya kayak gitu sih Mas. Betul, yeah. Terus yang kedua harus bisa bangun personal branding. Personal branding itu nanti alurnya balik lagi ke nomor 1. Jadi personal branding yang disesuaikan dengan niche-nya atau segmentasi konten khusus yang kamu lakukan. Jadi kayak misalnya, aku mau tentang selebgram di parenting misalnya kayak gitu, dunia pola asuh anak. Tapi personal brandingnya sangat jauh dari situ. Misalnya kalau ngomong suka nyablak, terus lagu-lagu yang di setel, misalnya kalau kita lagi tayangin video atau apa, sama sekali tidak berbau anak-anak, misalnya malah menye-menye cinta-cintaan atau apa, itu kan personal branding kamu nggak masuk ke parenting kayak gitu. Saya nggak cocok sebenarnya ya kalau bikin personal branding parenting ya. Emang Mas Billy mau bikin personal branding apa Mas?
masih belum terfikirkan sih, makanya juga masih Katanya mau jadi selebgram tapi kok masih belum terpikirkan. mungkin beberapa waktu ke depan saja lah ya. Oh, playboy. Iya, Nah, kalau jadi orang-orang yang suka ini apa tebar pesona untuk perempuan-perempuan. Nah, kayak gitu bisa. iya benar Mbak Dia, ini kayaknya kalau Wah, Billy Mbak itu Tika ngikut. halo, ikutan nimbrung sedikit ya. Oke. Boleh, ya Mbak. Seru sekali nih temanya. Kalau Billy nih kayaknya personal brandingnya itu sebagai anak band gitu kayaknya. Oh gitu. Cocok kan dengan rambut yang sedikit panjang begini, Mbak Dia. Oke. Dia suka main Oke. gitar juga soalnya. Oh, Jadi oke. di Jawa Timur yang lagi merilai program kita ini ya sekalian saya promosiin Billy deh ya. Jadi kalau mau ngedeketin Billy ya lewat musik apalagi permainan gitar. Bermain gitar ini Mbak Dia. Ngejam bareng Mas. Oh, betul. boleh diagendakan ya. Itu salah satu strategi untuk meningkatkan personal branding ya, jamming Oh ya bareng itu. jelas dong. Jadi Mas Billy kalau mau bangun personal branding, ya konten-konten yang diupload ya pasti yang pertama tentang gitar, pemilihan gitar misalnya kayak gitu. Kemudian Mas Billy lagi main bener-bener musiknya itu yang saat ini musik yang suka banget didengerin ya sambil main gitar. Kemudian nanti bisa juga ya kehidupan pribadi Mas Billy sebagai seorang pemusik ya. Itu bisa diupload. Pokoknya yang penting ada hubungannya sama musik, Mas. Oh betul, iya. Rata-rata juga saya lihat teman-teman yang sudah lebih lama terjunnya ke dunia musik begitu ya. Sekarang mulai merambah, baru mulai merambah ini, Mbak. Jadi sepertinya mereka sudah punya goal tapi masih belum ingin sampai ke tahap selebgram begitu. Tapi sekarang gitu. rata-rata juga sudah memulai sih, teman-teman. Iya Mas Billy nggak boleh mau kalah dong. Betul, karena juga lebih muda ya dari segi umur ya. Karena teman-teman saya kebetulan Balik ke umur lagi dia. teman-teman saya kebetulan juga lebih banyak yang senior begitu. Lebih dewasa. Betul, Oke. betul sekali. Bahasanya sopan ya, nggak mau ngomong tua. Betul, senior lebih baik daripada tua begitu ya. Oke. Oke. Kemudian apa lagi selain personal branding Nih. ini Pak Dia? Yang ketiga tentukan target audiensnya. Mas Billy mau jadi gitaris pun itu target audiensnya juga kan harus disesuaikan. Mau Oke, sasar gitaris untuk lagu anak-anak, gitaris mau lagu untuk khusus tema percintaan, gitaris untuk cover lagu aja, gitaris untuk lagu-lagu orang yang sudah berusia lagu-lagu zaman dulu misalnya 80-an, 90-an. Aktif ya. Oke. Itu kan target audiensnya berbeda-beda, Mas. Akan lebih enak kalau misalnya Mas punya target audiensnya sudah ditentukan. Kayak misalnya Mbak Tika, MC khusus wedding, misalnya kayak gitu. Audiensnya targetnya berarti orang-orang yang mau menikah. Itu nanti akan berhubungan dengan uploadan, akan berhubungan dengan orang-orang yang akan disasar. Mas Billy sama Mbak Tika kayak gitu. Ya itu sih, itu 3. Terus ada lagi yang 4, atur profil Instagram. Jadi atur profil Instagram itu ada beberapa tips ya. Jadi kayak pakai foto diri yang menarik dan jelas. Kayak gitu. Jadi kan ya baik. Jangan foto absurd ya. Kalau misalnya Oke. Anda sedang branding diri Anda sendiri. Jadi jangan pakai foto yang absurd yang nggak menunjukkan identitas Anda kayak gitu. Betul. Jangan foto yang menjauhi atau apa kayak gitu. Misalnya Mbak Tika kan MC kekinian sekarang yang udah famous ya kan. Kemudian profil Instagramnya, mohon maaf misalnya suatu saat gambar onde-onde kan nggak nyambung gitu loh Mas. Betul sekali. Tiba-tiba onde-onde begitu ya. Saya sering upload foto gitar, tiba-tiba saya upload foto lagi kuliner begitu. Masuk sih sebenarnya masih nyambung, cuman jauh begitu. Tapi misalnya masih kuliner pada saat menikmati kuliner sambil gitar. Betul, masih harus disambung-sambungin ya boleh begitu sih, ya. Mas. Terus yang kedua, iyalah misalnya ada loh Mas yang contoh Kak, misalnya ada tempat kuliner, Mas lagi kuliner, cari tempat kuliner yang ada akustiknya atau apa, kemudian Mas maju main gitar, tapi iya itu kan oke juga, ngangkat juga. Nah di situ itu yang harus benar-benar kita pinter-pinternya sekarang di sana sih, karena persaingan selebgram ini juga ketat Mas. Betul sekali ini.
Sekarang makin banyak sih kalau saya lihat ya. Makin banyak ya. Meskipun banyak fokusnya berbeda-beda. Nah, ini juga sekaligus meluruskan sahabat ya. Kalau Anda pemain musik lagi kuliner tadi ya jangan drumnya dibawa, gitarnya dibawa, janganlah. Cari yang ada live musiknya begitu. Iyalah. Mau bawa drum. Saya tadi sempat terpikir seperti itu. Oh, berarti besok saya bawa gitar lah. Kalau mau sekalian all out ya, kita punya studio yang mobile. Jadi kemana-mana gitu. Kalau memang mau all out loh ya. Kalau all out dan ada modalnya, bikin studio mobile. Jadi kayak studio truck kayak gitu kan, ada food truck, kita ada studio truck. Jadi Mas mau berhenti dimanapun, dibukalah Mas main gitar, main ngedrum di tengah jalan atau apapun. Ya itu personal branding banget. Tapi ya modal kayak gitu. Betul. Dan kalau sekarang dipikir juga selain ini ada pertanyaan menarik sih Mbak sebenarnya Mbak. Tapi sebenarnya ingin saya sekarang dibacakan aja ya. Boleh dibacakan, nanti kan dijawabnya dikumpulin. Baik. Ini soal foto atau personal branding. Nyambung sekali. Ini ada Andri dari mana nih ya? Dari kawasan Wonoayu katanya. Untuk selebgram, posting foto bareng temen atau selebgram lain itu baik atau enggak kira-kira? Oke, baru satu sih. Nanti dijawab setelah beberapa pesan deh kelihatannya Mbak. Iya. Ini udah mau pesan apa saya lanjut di ini dulu Mas? Lanjut dulu ya. Balik ke profil akun Instagram. Yang pertama tadi kan pakai foto diri yang menarik dan jelas. Terus yang kedua itu tulis bio dengan informasi mengenai siapa diri Anda. Jadi bionya di situ tuh harus jelas juga. Anda itu seorang apa atau apa, dan jangan benar-benar jauh dari apa yang Anda brandingkan. Jadi harus ada apa ya? Ada sangkut pautnya dengan apa yang mau dibrandingkan kayak gitu loh. Jangan bionya menjauhi dari apa yang mau ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ini paling penting, kalau dulu Coach Humphrey bilang kan call to action kayak gitu ya, itu tambahkan kontak yang bisa dihubungi untuk bisnis, itu paling penting. Harus ada kontaknya seperti itu ya. Iya, karena kalau ada misalnya orang tertarik dengan kamu semua yang jadi selebgram, ya tinggal ngeklik aja, nggak perlu nge-DM, nggak perlu apa, nggak perlu cari-cari, nggak perlu komen atau apa, misal kayak gitu. Terus nih sama orang ini misalnya, oh sama Mas Billy interest nih, pengen ngundang dia main gitar di acaraku atau apa ya. Kasih aja link WhatsApp-nya aja ke situ, diklik aja, kan memudahkan orang untuk call to action kepada Anda kayak gitu sih Mas. Baik. Nah ini soal call and action tadi. Kebanyakan memang kalau saya lihat sekarang teman-teman yang punya centang biru itu justru malah lebih banyak mencantumkan kontak person begitu. Iya. Nah, ini lebih baik kalau misalkan merintis kontak person atau langsung saja ini, Mbak? Kalau merintis kasih aja link WhatsApp-nya masing-masing. Apa-apa sih? Pribadi boleh ya? Iya, link WhatsApp kalau boleh lah Mas. Kalau di Instagram kan ada Linktree itu toh. Linktree itu kan bisa masuk mau ke WhatsApp, mau ke media sosial yang lain, mau akun yang lain, itu kan tinggal klik-klik aja. Jadi dicantumkan aja di WhatsApp-nya apa, YouTube-nya apa, Twitter-nya apa, TikTok-nya apa. Kayak gitu. Sekarang lebih gampang sih, Mas. Iya betul sih. Iya. Dan itu harus dipasang sih link-link itu tersebut ya di bio-nya agar lebih memudahkan kalau saya mau ngecek Mas Billy ini apa nih, ya tinggal klik aja kasih link ke akun TikTok-nya Mas Billy. Aku tinggal klik aja kasih link ke channel YouTube-nya Mas Billy. Jadi komplit gitu loh Mas. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Mbak sebelum nanti kita ke pesan ya. Tadi kan sempat disampaikan Mbak Dia kalau misalkan ingin jadi seorang selebgram harus membangun personal branding tadi, dan kalau bisa di biografinya itu dituliskan mungkin ambasador A, kemudian juga podcaster dari podcast B atau apa dan sebagainya. Rata-rata justru yang saya temui sekarang teman-teman yang belum mendapatkan centang biru ini Mbak, rata-rata cuma ditulis misalkan saya ya, saya hanya menuliskan nama band saya, sudah hanya itu saja, tidak pakai embel-embel lain. Rata-rata seperti itu, teman-teman yang followernya di atas 10.000.
Jangan dong. Kan justru malah sebenarnya kan yang followernya lagi belum banyak dan pengen banyak follower, tentunya harus share sebanyak-banyaknya. Anda itu siapa? Oke, baik. Karena itu juga terjadi di saya. Iya, kita terjadi di saya juga. Iya, sama sih Mas. Jadi dalam tanda kutip, mohon maaf ya bahasa saya, mohon maaf sekali, tapi dalam tanda kutip kita ini kan sedang menjual diri, tapi in the right ways kan kayak gitu kan. Betul. Kita sedang menjual diri tapi di jalan yang benar kan kayak gitu. Nah, bagaimana semuanya bisa menjual diri? Ya membranding diri kita sebaik-baiknya. Misal kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya branding dengan sebaik-baiknya, tentu ibaratnya kalau kita lagi ngelamar kerja nih Mas, kalau mau ngelamar kerja kan otomatis kita tuh sedang nge-branding diri kita sebaik-baiknya agar perusahaan ini mau nerima kita kan kayak gitu toh. Kita mau pakai baju yang rapi, gestur kita tertata dengan bagus, bahasa kita baik sekali kalau menghadapi pada saat interview. Sama, anggap aja sama pada saat kita membranding diri kita di Instagram kalau untuk mau jadi selebgram. Dan tentunya kalau misalnya kita lagi ngelamar kerja, kita kasih kontak-kontak yang orang itu bisa menghubungi dengan kita dan menghubungi kita dengan mudah. Baik. Itu kalau misalkan statusnya tadi belum masuk centang biru begitu Mbak ya, boleh ya? Iya, nggak masalah centang biru, nggak centang biru Mas, bisa pajang aja. Centang biru pun biasanya juga DM sih rata-rata orangnya. Kasih link aja. Sekarang tuh banyak banget link WhatsApp yang ditempelin di bio sih Mas. Jadi klik langsung masuk ke WhatsApp. Betul sih ya. Saya belum coba itu. Dan kalau saya coba masih belum tahu ini kira-kira akan seperti apa ya ambience-nya ya. butuh manajer nih Mas Billy. Sepertinya untuk 1 tahun ke depan masih belum. Pengen nyoba sendiri ya begitu. Baik. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu kalau begitu Mbak Dia ya. Ini obrolan yang sangat menarik. Ini tadi sebenarnya juga ada satu notifikasi, tapi akan saya buka nanti. Karena kalau dibuka sekarang jadi, aduh bagaimana ya? Ini kok pertanyaan belum sudah mulai seperti ini begitu. Oke, ada banyak yang nanya ya. Oke, sudah baik menanya kalau bicara soal selebgram ya. Baik, untuk sahabat Jawa Timur, kita akan kembali setelah beberapa pesan yang akan hadir. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 3 RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokok iku kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh.
Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat, masih dalam Teknopedia edisi 30 Maret 2021. Bahasnya soal selebgram begitu ya. Siapa kira-kira yang ingin jadi selebgram? Dan kalau Anda ingin jadi selebgram, kira-kira pengennya jadi yang seperti apa begitu? Nah, Mbak Dia, ini tadi kan ada satu lagi notifikasi yang masuk. Saya buka, ternyata pertanyaan lagi nih, Mbak Dia. Ya, boleh. Jadi nanti langsung jawab. Tampung dulu boleh ya, pas terakhir, pas selesai slide baru boleh. kan jawab. Boleh ya. Untuk yang pertama tadi masih tertangkap kan, Mbak? Masih tertangkap. Masih udah gitu saya ya. jawab. Bahasamu loh mas tertangkap. Baik. Ini Rian Bintang dari Suko begitu. Suko itu mana ya? Sukodono atau mana ya? Ya Suko pokoknya lah. Rian Bintang dari Suko ini menanyakan, kalau sudah punya follower banyak atau hampir centang biru, apakah lebih baik posting secara konsisten atau tidak? Contohnya tidak konsisten ini mungkin kayak sehari posting 3 kali, kemudian sehari berikutnya posting 2 kali dan sebagainya begitu. 2 pertanyaan ditampung ya Mbak ya? Ya, saya tampung. Oke, lanjut ke materi ini. Nah, lanjut ya. Siap. Oke. Nih, yang kelima, posting konten yang menarik. Content is a king, content is a kunci, misalnya kayak gitu ya Mas ya. Jadi kan konten adalah salah satu alasan terbesar orang ingin follow kamu semuanya yang pengen jadi selebgram. Jadi kayak misalnya konten-konten yang pengen jadi selebgram parenting, kontennya itu harus menarik, harus beda. Kemudian sekarang kan kalau boleh ada yang tahu ya TikTok ya, sekarang itu lagi viral kayak bidan yang melahirkan dengan tiup-tiup kayak gitu. Itu saya di-share sama teman sih. Jadi itu viral banget. Jadi proses melahirkan itu jadi menyenangkan, jadi mudah. Dan dia jadi selebgram. Jadi cuman tiup-tiup aja kayak gitu dan nggak sakit. Itu kan keren. Jadi kan posting konten yang menarik, yang positif ya, harus positif. Yang menarik, jadi orang itu langsung ngelihat, wah ini keren nih, nge-share. Di-share lagi postingan kamu, di-share lagi, otomatis kamu bisa jadi selebgram kayak gitu. Musik oke loh, kayak Mas Billy misalnya mau main gitar asal nemu penyanyinya yang pas, kalau boleh dibilang kan gitar sama vokal itu kan harus kawin kan kayak gitu ya, suaranya harus masuk. Rata-rata kalau bisa gitar harusnya bisa vokal, malah begitu bilangnya. Iya, Mas Billy bisa vokal kan? Dikit-dikit. Oke. Dikit-dikit kalau tidak malu begitu maksudnya. Nanti akhir sesi Mas Billy nyanyi ya sambil gitaran. Tidak. Baik. Menarik loh itu sebenarnya, sekali lah. Nah itu kan yang bikin sesuatu orang yang menarik, sesuatu yang beda, itu orang akan follow, kemudian akan like, akan komen, kemudian siapa tahu akan nge-share lagi postingan kamu semua kayak gitu sih. Jadi ya, kemudian yang keenam, jangan lupa hashtagnya ya. Hashtag sudah pernah saya bahas sih Mas beberapa waktu lalu. Misalnya hashtag itu nggak sembarangan kita bikin hashtag, ya kan? Kalau misalnya Mas penyiar radio kayak gitu ya, hashtag coba cari hashtag penyiar. 10 postingan teratas yang banyak like, yang banyak komen itu memiliki kesamaan, Mas. Baik. Ya, hashtag dulu pernah saya nyari hashtag mie ayam. Ternyata yang menarik dari postingan mie ayam itu posisi mie-nya diangkat pakai sumpit, pakai garpu dan difoto. Itu 6 postingan teratas, fotonya kayak gitu semua. Saya juga pernah lihat sih itu kalau nggak salah. Pernah itu. Itu viral loh, Mbak. Ya, jadi kan memang orang Indonesia itu ya mohon maaf tapi memang tipikalnya adalah orang yang hampir memiliki kesamaan yang sama.
Viral saat ini viral apa, ya itu yang lagi viral. Besoknya viralnya apa, ya itu yang lagi banyak dipakai, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang mau ngikut viral, otomatis kan kita juga harus ngikut apa yang lagi tren sekarang. Jangan menjauhi tren, jangan terlalu idealis. Misalnya aku nggak suka dengan seperti itu, tapi kan itu memang lagi viral, sesekali bolehlah kita ikut viral. Mungkin Ya kan? dibawakan dengan sedikit lebih berbeda begitu ya, tapi tetap pada yang viral-viral tadi. Oke. Ya, tapi tetap harus ada di jalannya kamu semua yang pengen jadi selebgram apa, misalnya kayak gitu. Itu jangan dilupakan. Kemudian yang 7, bangun engagement dengan follower. Nah, ini penting sekali, bangun engagement dengan follower. Kan ada nih aplikasi yang ada orang yang ya udah beli like aja, ya udah beli follower aja, tapi nggak ada engagement. Memang follower banyak, tapi yang komen dikit, yang like dikit, tuh kelihatan banget kalau followernya beli, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya bangun engagement dengan follower? Sering-seringlah misalnya kasih pertanyaan ke follower di story, hari ini kamu lagi happy apa enggak? Happy, B enggak. Jadi dia kan ngeklik doang tuh. Lagi happy apa lagi enggak, misalnya kayak gitu. Nah, itu otomatis kan tetap ada interaksi antara akun Instagram kamu dengan followernya, kayak gitu, Mas. Jadi pertanyaannya yang ringan banget. Kalau misalnya kita punya Instagram dengan love life kayak gitu ya kan, kayak gitu. Ya udah kita bikin pertanyaan aja. Semalam ingat mantan nggak? Ingat, B enggak. Udah orang tinggal ngeklik aja kan, otomatis dia ada interaksi dengan Instagramnya kita. Betul. Tapi kayak gitu sih, Mas. Itu rata-rata untuk yang sudah punya follower banyak ya, Mbak ya? Yang biasanya seperti itu ya. Jadi bikin seperti tanyakan sesuatu pada saya begitu. Di Instagram kan juga ada itu. Saya sih nggak sepakat ya, Mas. Maksudnya gini, konsistensi itu adalah segalanya. Jadi kalau misalnya memang Mas mau pengen follower banyak, ya konsisten dari sekarang gitu loh, Mas. Karena ya enggak, mau yang pertama yang ngeklik cuma 1 ataupun 0 yang ngeklik, it's okay, tapi at least kamu konsisten posting. Baik. Kamu konsisten posting, apa yang lagi viral, saya posting. Apa nih yang lagi beritanya sekarang, saya posting, bikin feed kayak gitu. Nah, itu bangun engagement dengan follower. Kalau misalnya nunggu saya centang biru, saya baru bisa bikin story seperti itu. Gak lama. Kapan centang birunya? Kapan nyariin followernya? Jadi harus pede begitu ya? Harus pede dulu begitu? Ya, benar. Karena sekarang kalau dilihat ini rata-rata banyak yang suka malu-malu sendiri kalau misalkan buat hal seperti itu, ternyata interaksinya cuma 2-3 begitu. Rata-rata mereka kurang pede gitu. Namanya orang jualan. Kita ngomongin orang jualan baru deh. Ya, bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan kalau misalnya kita buka jualan yang baru, banyak yang beli sampai rame, ya itu rezeki. Tapi kalau misalnya memang kita punya jualan baru yang beli cuma 1-2, ya kita nikmatin. Tapi gimana caranya kita upgrade agar jualan kita itu banyak yang beli, agar Instagram kita tuh banyak yang lihat. Banyak tanya-tanya aja langsung ke follower, kira-kira kalau misalnya aku upload kayak gini, kalian suka enggak? Suka, B enggak? Apa yang, ya banyak gali dari follower kamu semua kayak gitu. Follower saya ternyata sukanya kayak gini. Follower saya ternyata suka kalau saya gitaran atau saya lagi bawain lagu yang slow. Ya besok Mas Billy kasih konten dengan main gitar musiknya slow kayak gitu. Baik. Kayak gitu sih, Mas. Jadi saya lanjut lagi ya. Boleh. Kemudian yang ke-8, jadwalkan waktu posting. Jadi kayak misalnya sudah punya jadwal dalam 1 bulan Anda mau posting apa aja. Itu better. Jadi misalnya tanggal 1 ini, misalnya Mas Billy ya, tanggal 1 saya akan upload jenis gitar, tanggal 2 saya akan upload akan upload video saya main gitar, tanggal 4 saya akan upload apa. Jadi itu semua terjadwal. Jadi ini juga relate ya dengan yang tadi ditanyakan Mas Rian itu ya? Iya, kan makanya tadi saya sampai kayaknya itu kan belum selesai slide-nya kan, sudah ditanyakan, mungkin Masnya nanti ya sambil tetap saya jawab. Baik. Ini kalau sudah famous, udah ada yang endorse secara selektif. Jangan segampang-gampang yang
yang enggak sesuai dengan visinya kamu jadi selebgram, kamu ambil endorsementnya kayak gitu tuh jangan. Jadi jangan mengacaukan lah ya. Nggak asik Itu juga sih, Mas. dong Jadi, kalau misalkan ya, saya kontennya tentang gitar-gitar dan lain-lain, tiba-tiba ada endorsement masuk tentang makanan bayi, begitu kan jauh ya. Makanan bayi kan jauh begitu ya. Harus disesuaikan. Iya. Oke. Iyalah. Kemudian Mas Billy kalau misalnya gitar ternyata serum glowing kayak gitu kan. Sangat tidak nyambung gitu loh. Baik. Malah followernya ilfil. Takutnya followernya infil ya. Nah itu Mas, kan Mas lagi bangun basic fansnya Mas nih kayak gitu kan. Jadi punya fans sendiri yang sudah menyukai Mas Billy seperti ini, sudah menyukai Mas Billy yang main gitar, tiba-tiba terhancurkan lo kok kayak gini, bisa kayak gitu. Itu kan ada kekecewaan misalnya dari fansnya kayak gitu sih Mas. Kadang terus ada lagi setelah pilih produk endorse secara selektif. Yang kedua, jangan banyak nerima endorse terlalu sering gitu loh Mas, karena kan orang jatuh cinta dengan kamu itu karena kontenmu. Ketika kamu sudah kamu famous dan banyak banget endorse, tiap hari kamu posting endorse tanpa posting konten lagi. Berarti kayak kembali ke zaman dulu, kita kalau nonton TV iklannya banyak banget kan bete. Malah sekarang saya begini Mbak, kalau lihat selebgram ya, yang story-nya sampai titik-titik begitu, sampai kayak semut berjejer-jejer, itu juga kadang-kadang males bukanya sih saya. Titik-titik tapi isinya konten itu lebih menyenangkan daripada titik-titik tapi semuanya endorse. Nah, betul sekali. Sesekali dikasih endorse, sesekali dikasih endorse. Anda harus pinter-pinter sih ngatur-ngatur endorse-nya apa, jadwal endorse-nya seperti apa kayak gitu. Nah ini tadi kan yang jangan berlebihan posting endorsement. Ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bilangnya kan posting foto bareng teman atau selebgram lain itu kayak gimana? Ini masuk sih ke kolaborasi. Jadi kalau punya teman selebgram ya dimanfaatkan. Betul sekali, betul. Eranya sekarang era kolaborasi. Jadi kalau misalnya memang kamu masih baru, tapi kamu punya banyak teman selebgram, ya dimanfaatin dong. Misalnya temennya yang aku mau ngonten bareng kamu nih, nanti aku bagian ininya, kamu ininya ya. Nah pada saat itu jangan lupa follow Instagram teman saya ini. Ya kan promo gratis. Betul ya, betul. Iya. Jadi kayak gitu sih Mas. Punya temen yang sama-sama selebgram meskipun lokal atau tidak itu juga dimanfaatkan ya untuk seorang yang baru merintis. Iya, kalau saya sih manfaatin Mas, sesama kita win-win solution loh ya. Bukan memanfaatkan dalam tanda kutip. Jadi kan dia dapat konten yang berkualitas dengan saya karena saya adalah selebgram yang positif dan kasih kontennya berkualitas. Kemudian saya juga dapat dari followersnya dia yang suka dengan gitar-gitar atau apa bisa follow saya. Itu kan ada tambahan follower. Kemudian yang terakhir sih itu menikmati dalam tanda kutip komentar haters. Jadi ini yang paling susah sih Mas. Kalau misalnya kamu jadi selebgram, akan ada orang yang suka, tapi pasti akan ada orang yang nggak suka. Betul sekali, haters ya, haters pasti ada begitu. Pasti dimanapun, nggak selebgram aja, di dalam kehidupan juga haters pasti ada lah ke kita. Nah, saya setuju. Setuju. Baik di depan di belakang kayak gitu. Nah, misalnya itu banyak banget sih. Jadi ya kalau kamu mau jadi selebgram harus bisa menikmati komentar haters. Apapun itu nikmatin aja, itu prosesnya. Kalau misalkan gak pengen menikmati ya tinggal dimatiin untuk kolom komentarnya ya, atau gak usah dipeduliin lah. Jangan kalau komentar dimatiin nanti kelihatan kalau engagementnya nggak bagus dong. Oke, baik. Kalau ada komentar berarti kan Anda menarik traffic, Anda menarik orang untuk berkomentar. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu kan pendapat mereka, tapi kan jadi ramai. Oke, betul. Iya. Otomatis juga akan muncul di explore mana-mana ya. Betul. Nah, Anda akan semakin gampang dicari. Ya, itu Anda sudah jadi selebgram. Oke. Mbak Dia, ini ada yang sudah bergabung ternyata via telepon ya. Ini kok banyak ya kalau selebgram ya. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Wira. Siapa, Pak? Siapa? Wira, Pak. Pak Wira. Oke, Pak Wira dari mana, Pak?
Dari Waru, Bapak. Oh, Wirawaru begitu ya. Ya, Wirawaru. Oke. Wirawiri ya, Pak. Iya. Ada Mbak Diah di sini. Ada yang mungkin disampaikan atau ditanyakan ini karena bahasanya selebgram gitu. Iya, Pak. Ini saya mau tanya masalah selebgram ini, Pak. Iya. Ini dengan berkembangnya zaman semakin modern ini, anak-anak kecil nih sekarang cita-citanya nggak jadi polisi sama TNI, Pak. Bagaimana ini, Pak? Fenomena ini, Pak. Oke. Apakah bagus untuk masa depan ini? Oke. Ada lagi Pak Bonan mungkin? Ini pertanyaannya meskipun melenceng jauh, cuman menarik ya. Oke. Ada lagi Pak Bonan mungkin? Oh iya, Pak Wira, Mas. Oh iya, saya kok jadi ingat Pak Bondan ya. Pak Bondan juga dari Waru soalnya. Aduh, suaranya mirip-mirip ya. Ya, ada lagi? Ya, ini Pak, mau tanya Pak Billy. Gak usah Pak. Gak usah Pak ya, Mas aja ini. Masih muda. Oh ya, strategi supaya jadi selebgram itu bagaimana Pak ya? Karena saya udah mau resign kerja aja, mau jadi selebgram. Gitu. Bisa. Karena ini serius Bapak? Enak soalnya saya lihat di postingannya Okarin itu. Ini serius Pak? Iya, serius Pak. Muak saya kerjain Pak. Saya mau jadi selebgram aja kayak Okarin. Oke, baik. Apakah bisa Pak? Baik, sudah lagi Pak Wira? Ya, sementara itu dulu saja Pak. Iya, baik. Kalau begitu ditunggu ya untuk jawabannya ya. Karena akan kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir sebentar lagi. Bisa, saya dari selebgram saya keluar saya Pak. Oke. Gitu. Wah, ini berat nih Mas. Aduh. Oke, kalau itu akan kita bahas setelah beberapa pesan. Pak Wira ditunggu. Oke, baik. Mbak Dia, kita akan bahas atau jawab untuk pertanyaan tadi ya. Setelah beberapa pesan yang akan hadir. Semoga untuk perusahaan yang tadi Pak Wira bekerja tidak mendengarkan begitu. Baik, sahabat, untuk saat ini Anda masih ada satu sesi ya, barangkali ingin bertanya-tanya untuk suarain dalam program Teknopedia. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus untuk periode 2021-2026. Persyaratannya pria, wanita, warga negara Indonesia.
minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter. Minimal pendidikan S1, D4, dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, dan profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo, pada hari kerja jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap hubungi Syaroni Ahmad di 0812 3509 755. 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Jawa Timur, masih dalam Teknopedia untuk edisi 30 Maret 2021 bersama dia Widiatmoko ya. Saya jujur tadi nggak fokus loh Mbak, karena ada teman saya namanya Bondan ngechat juga, saya panggilnya Pak Bondan tadi karena pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Saya mau jawab pertanyaan Pak Wira yang kedua, baca Al-Fatihah dulu nih Mas. Oh, begitu ya. Strategi beliau mau keluar ininya loh dari pekerjaan, Mas, kan serem banget. Entah itu intermezzo atau apa, cuman menarik ya untuk dibahas ya. Tapi semangatnya luar biasa sih, Pak Wira. Pertanyaan pertama, anak kecil cita-cita jadi selebgram sekarang bagus apa tidak? Jangan pernah mematahkan cita-cita anak kecil ya Pak ya. Jadi kayak misalnya tergantung. Jadi kayak misalnya kayak gini. Saya punya anak kan, anak saya cita-citanya mau jadi gamers misalnya kayak gitu. Anak saya cita-citanya mau jadi selebgram yang mukbang, yang kecil itu. Jadi kan saya nggak pernah mematahkan cita-cita anak saya. Jadi oke, bagus banget cita-citanya jadi selebgram. Jangan salah, selebgram tuh duitnya banyak Pak. Betul Pak. Jadi jangan diremehkan ya Pak ya. Iya, jangan diremehkan. Meskipun rezeki lain juga ada ya. Misalnya tadi kan cita-citanya jadi selebgram daripada polisi. Iya, karena saat ini apalagi di era pandemik semua disuguhi dengan YouTube, Instagram, TikTok. Jadi yang tertrending saat ini adalah sosok-sosok selebgram. Apalagi kita bisa lihat deh kemarin dalam waktu dekat yang kemarin itu ada lamaran dari 2 orang selebgram, satu dari Atta Halilintar kan, satunya Aurel ya. Nggak berhenti kan di TV, masuk di TikTok, masuk di IG. Itu kan menunjukkan bahwa lamarannya dulu luar biasa, nikahannya nanti juga luar biasa. Itu menunjukkan bahwa enak ya jadi selebgram bisa kayak gini, enak ya jadi gamers bisa kayak gini. Dan anak kecil itu pasti terbuai. Jangan pernah dipatahkan mimpinya, itu yang pertama Pak. Baik, jadi nggak apa-apa deh Pak Wira ya. Pak Wira nggak apa-apa kalau misalkan anaknya mungkin ini dengar anaknya bilang gitu shock tiba-tiba telepon, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi asal yang positif gitu loh. Jadi kan apa yang mau jangan salah kalau Pak Wira benar-benar bisa nge-branding anaknya jadi selebgram itu bisa jadi banget. Tapi ya kembali lagi, biarkan anak-anak punya waktu untuk menyenangkan dirinya. Biarkan anak-anak itu bisa, kalau dia bahagia Mas, dia lebih kreatif gitu loh. Dia lebih bisa berpikir, oh iya mana yang benar, mana yang salah. Kita sebagai orang tua ya nuntunnya ke sana. Ini nggak boleh ya Dek, ini salah. Salahnya kenapa? Anak kecil sekarang itu harus dikasih tahu Mas penjelasannya. Jadi kita nggak bisa, itu salah. Oh enggak, itu boleh, itu salah, itu boleh. Saya tidak pernah memperlakukan anak saya seperti itu. Betul. Ya, jadi jangan ya kalau seperti itu karena alasannya ini loh, nanti kamu akan kayak gini. Itu saya selalu jelasin sih Mas. Itu Pak, jadi nggak apa-apa lah kalau anaknya jadi selebgram. Kalau memang Bapak ada passion juga mengarahkan anaknya jadi selebgram, it's okay, kita dukung aja. Asal positif, asal sesuai culture kita kayak gitu sih Pak Wira ya. Jadi jangan menjadi selebgram yang mohon maaf isinya negatif atau apa, itu kasihan nanti masa depan anaknya itu sih. Betul. Kemudian yang kedua, gimana caranya strategi jadi selebgram? Bapak ngelihat indah-indahnya aja jadi selebgram. Iya betul. Iya. Pahit-pahitnya jadi selebgram Bapak nggak lihat karena yang dibungkus dan tidak ditampilkan itu pahit-pahitnya, tapi yang indah-indahnya selalu di blow up. Orang akan melihat
enak ya selebgram, misalnya selebgram kita ngomong Keanu, kita ngomong Fadil, kita ngomong Atta Halilintar, dia bangun untuk bisa jadi seperti saat ini itu melampaui banyak fase, Pak. Banyak sekali tahapan nih Pak Wira ya, jadi ya. Benar, jadi fase yang tidak laku, fase yang dihujat pertama-tama kali, fase yang nggak ada follower, fase di mana mereka harus cari konten, bikin konten, itu adalah fase-fase sakitnya untuk sekarang ini terlihat wah, Bapak ngelihat wahnya doang gitu loh. Jadi Bapak juga harus mempelajari apa plus minusnya jadi selebgram, apa negatifnya selebgram, apa nih fase-fase yang saya harus hadapi untuk bisa menjadi seorang selebgram yang luar biasa. Jangan buru-buru resign ya Pak. Oke, itu tadi saya juga sempat cek ya. Atau mungkin bisa dibuat seperti ini, Mbak Dia. Mungkin misalkan nih pekerjaannya di bidang A, ya udah mungkin bisa upload konten-konten tentang bidang A tuh seperti apa, kan bisa jadi modal untuk selebgram juga ya. Tapi malah saya punya kepikiran kalau Pak Wira mau bikin konten adalah konten karyawan yang bersemangat meskipun sedang malas bekerja, misalnya kayak gitu. Oke. Iya kan, jadi kayak misalnya kita bikin konten kayak hari Senin kan biasanya ahead Monday misalnya kayak gitu. Pak Wira bikin aja di mana saat malas berangkat kerja apa yang Bapak lakukan agar Bapak bersemangat. Bikin konten kayak gitu, bikin kita menyemangati orang lain agar nggak malas untuk bekerja, menyemangati Bapak sendiri, juga menyemangati orang lain, itu juga akan jadi satu konten yang bagus. Misalnya, agar on time ke kantor dengan kondisi yang malas banget misalnya, terus kemudian Bapak bikin video, aduh malas banget siang-siang atau apa, tapi kemudian gimana cara menemukan mood boosternya seperti apa, itu oke loh. Oke, jadi justru bisa lebih kreatif loh kalau misalkan Anda sedang dalam posisi bekerja tadi ya. I hate Monday yang biasanya orang malas-malasnya waktu hari Senin, ini bikin mungkin konten kocak begitu ya tentang hari Senin itu ngapain aja begitu. Iya, konten Pak Wira apa adanya. Pak Wira lagi malas kerja tapi harus bekerja, alasannya apa? Itu kayaknya lebih natural, lebih oke, banyak yang lihat loh Pak. Jadi Bapak tetap kerja, Bapak punya konten, double penghasilan. Betul. Jangan mau kalah Pak sama itu, ada konten menarik di YouTube yang saya lihat nggak ngapa-ngapain 2 jam itu aja sudah wah begitu ya. Apalagi yang ada yang cuma pakai bahasa Inggris ala kadarnya aja tapi natural, orang suka, banyak yang nge-follow, banyak kayak ini ya. Ya itu sih, itu yang harus kita kasih energi positif ke orang-orang, kayak gitu sih Mas. Betul sekali. Jadi bisa dipertimbangkan dulu Pak Wira ya, jangan resign lah. Saya kok ngeri tadi. Pak, jangan. Saya ngeri tadi. Saya juga ngeri loh Mas dengarnya. Oke. Nah, pertanyaan Pak Wira, saya balik lagi pertanyaan tadi yang Mas Andri pertama udah kejawab ya, posting foto bareng teman selebgram lain kayak gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi yang follower banyak, postingnya tetap konsisten atau tidak? Dari Rian di Suko, Rian Bintang Suko. Ya, ini penyakitnya nih, kalau sudah mulai follower banyak, udah mulai males. Udah mulai dagangannya banyak yang laku, udah mulai males kayak gitu kan. Ya wis lah anak buahku ae sing dodolan misal kayak gitu ya Mas ya. Betul. Nah, biasanya penyakit-penyakit seperti itu yang membuat Anda itu jadinya wah, nanti bisa turun untuk followernya. Karena itu konsistensi harus dijaga. Konsistensi is a key. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, ini adalah pilihan Anda menjadi selebgram. Ya Anda harus berkembang. Misalnya kalau udah centang biru, banyak follower, posting konsisten atau tidak, tetap konsisten. Tapi kalau Anda pengen membuat followernya jadi kangen, oke, sekarang jadi 2 hari sekali, sekarang jadi 3 hari sekali, tapi tetap konsisten. Dan bedanya per 3 hari sekali, biasanya dulu sehari sekali, sekarang 3 hari sekali, tapi kontennya itu luar biasa, lebih daripada yang sehari sekali gitu loh Mas. Betul. 3 hari muncul tapi kontennya oke banget, 3 hari muncul kontennya oke banget, tapi konsisten selalu posting. Selalu ada alasan bagaimana kamu berhubungan dengan follower kamu. Kamu lagi bikin engagement dengan follower kamu, itu penting banget Mas. Betul. Dan itu yang sebenarnya paling sulit untuk dipertahankan sih Mbak Dia ya, untuk konsistensi seperti itu. Itu masuk star syndrome apa enggak Mbak sebenarnya Mbak?
Enggak sih, kalau Enggak ya? star syndrome kan dia karena dia sudah menjadi star, kemudian dia nggak kuat nyonggo starnya itu kan mas bahasanya kan. Terus kemudian dia bertingkah berlebihan seolah-olah dia adalah manusia paling penting sedunia, itu star syndrome. Saya Tapi kalau tahu ini, siapa itu yang lagi viral sekarang ya. nggak boleh gibah. Iya betul. Oke. Kalau yang tadi follower banyak, posting konsisten atau tidak itu penyakit semua orang MLS, males mas sudah. Betul. Karena ngerasa ya udah duitnya udah banyak, masih ada tabungan untuk hidup selama 5 bulan 6 bulan ke depan, jadi males bikin konten. No, jangan. Jangan Justru ya. itu bumerang ya sahabat ya, untuk Anda yang ingin merintis karir sebagai selebgram ya. Atau Benar. Atau yang saat ini sering upload foto sehari 2 kali 3 kali itu bikin bosan nggak Mbak sebenarnya Mbak? Mungkin terakhir ini. Yang diupload apa dulu? Misalnya lagi rebahan diupload, bangun dikit diupload, kemudian pegang guling diupload. 3 uploadan dengan posisi yang sama ya bikin bosan. Oke, betul. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya kamu lagi di luar negeri, upload dengan posisi background yang berbeda. Kemudian kamu upload lagi makanan, ngenalin makanan di daerah sana itu seperti ini, upload. Nggak apa-apa, itu kan ngasih apa ya, kita ngasih informasi dan orang akan lebih senang menerima. Yang sering adalah upload tapi upload yang enggak penting, itu yang bikin bosan dan bikin dihujat. Betul. Itu sih mas. Jadi hindari hal-hal yang tidak penting untuk diposting ya sahabat ya, sahabat-sahabat calon selebgram. Jangan, content is a king. Cuman jangan yang sampai nggak penting juga lah ya. Content is a king, cuman jangan posting yang tidak penting begitu yang benar. Sesekali boleh loh, sesuatu yang enggak penting itu diupload, tapi sesekali. Misalnya mas sudah kontennya berat, terus kemudian mas itu lagi pengen relax atau apa, upload aja nggak apa-apa. Tapi 1 kali atau sesekali aja, jangan bolak-balik ya. Bener, ini apa sih nggak penting banget misalnya kayak gitu ya mas. Itu sih. Oke. Udah jam 4 ya. Iya. Harusnya masih banyak loh ya, udah next aja ya mas. Next selebgram lagi ya sepertinya harusnya ya. Dan itu tadi sebenarnya secara nggak langsung closing statement loh, yang penting nggak penting atau konten ini saking tadi. Baik. Iya. Baik, kalau begitu kita sepertinya harus menutup terlebih dahulu untuk perbincangan pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, Mbak Dia. Siap. Baik. Thank you mas. Baik, terima kasih atas waktu 1 jam lebih sedikitnya ya. Semoga aktivitasnya diperlancar ini meskipun sudah sore, biasanya pulang kerja habis ini. Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik sahabat, demikian untuk Teknopedia edisi 30 Maret 2021 yang tadi kita sudah bahas selama 1 jam ya. Selebgram, siapa takut? Kalau saya sih nggak takut, asalkan kontennya bukan konten yang aneh-aneh begitu ya. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan minggu depan.